dari segenap tim reactionjapan.com. Turut berduka cita kepada 13 korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata ini. Jadi kemarin itu Ashanti dan Anang Harimansa mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan mantan rekan bisnisnya. Oke, balik lagi Sobat Negeriku bersama kami tentu saja hanya di jpnn.com, reactionjapan.com, di balik berita. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi. Iya, saya Sergi Biantoro. Saya Tika siapa dong? Tika Agasta masa. Iya. Oke, apapun itu, Tika dan Sergi. Di hari yang berbahagia ini kita mendoakan semua Sobat Negeriku sehat sentosa ya. Iya, karena kan carut marut COVID dan lain-lain ini ya. Iya. Gimana? Kita ada berita apa aja dicoba di banyak highlight? Bun, mulai dari olahraga, kemudian ada juga berita dari Ashanti, terus ada juga berita dari Kristiana Dewi yang kemarin rame tuh soal KDRT. Asik nih. Dan Oke. banyak yang ngebaca. Seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler. Selengkapnya hanya di reactionjapan.com. Ini dia. Oke, berita kali ini masuk ke dunia olahraga, Mbak. Iya, olahraga dulu biar sehat. Olahraga lagi biar Meningkatkan sehat. imunitas. Iya, pasti. Nah, ini olahraga prestasi juga untuk putra bangsa, yaitu headline beritanya seperti ini. Efek Asnawi Mangku Alam, Ansan Greeners kalahkan raksasa Korea Selatan. Wih. Nah, jadi sebelumnya Asnawi Mangku Alam ini Asnawi ya. Asnawi Mangku Alam ini dibeli sama Greeners ya. Yaitu dia masuk dalam Korea League di 2 ya, Korea League 2 ya. Nah, di situ ternyata prestasinya salah satu mainnya bagus, terus sopan santun dan lain-lain, ternyata populer juga di Korea. Iya, katanya bisa menambah followernya ya. Oh iya. Follower Ansan Greeners setelah Asnawi masuk followernya nambah. Mencapai 92 juta followers gitu. Ribu? 92 ribu ya? Ribu. Oke. Banyak. Saking senengnya Saking gitu. ini populernya, kemudian juga katanya permainannya si Asnawi ini juga keren ya, banyak masukin. Dari beberapa tandingan dia sudah memberikan 1 assist dan itu gol. Jadi untuk menambah Greeners. poin untuk Ansan Greeners bisa menyumbangkan 1 gol. Ya, seneng ya gitu ya kalau denger berita yang bangga bagus-bagus. sih lo Wah, punya bangga. pemain Indonesia kemudian Bangga. membela negara lain. Walaupun kita rebahan doang tapi ya dia yang kerja kita gitu. kita memberikan likes. Oke, ya ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Oh, banyak sekali Bun. Ini yang ke Satu aja. Yang lainnya komentarnya sendiri, baca sendiri deh. Oke. Ada Yudi Nurdiansyah, pemain Indonesia yang bermain di luar satu demi satu unjuk gigi. Tapi sebenarnya ya nggak cuma Asnawi ini yang membela klub luar, ada juga si siapa namanya Egy Maulana Fikri. Terus, bersama timnya ya. Timnya itu kalau nggak salah apa sih lupa deh, Lesia Jideng kalau nggak salah. Gitu, dan juga ada pemain-pemain lain. Ya cuman yang menonjol di kalangan netizen itu populernya si Asnawi Mangku Alam. Tapi mau Egy Maulana Fikri juga ramai tahu. Cakep soalnya loh. Gitu, oke. Kalau perempuan lihatnya seperti itu ya. Tapi emang. Ya iya, cuman kalau saya bilang Egy Maulana Fikri cakep loh, kan nggak bisa juga kalau saya ngomong. Oke. Case close. Siap, kita masuk ke berita keempat. Populer keempat. Ini tadi kita membahagiakan, sekarang berduka ya. Berduka. Di headline berita seperti ini. Pengakuan pemilik bus yang mengalami kecelakaan maut di Bantul, astaga gitu. Jadi kejadian ini di Jawa Tengah, Bandul, Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu bela sungkawa dari berduka segenap tim reactionjapan.com. Turut berduka cita kepada 13 korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata ini. Terutama untuk pengemudinya ya. Iya, pengemudinya kalau nggak salah ikut meninggal ya. Ikut meninggal itu dia. Nah, pemilik bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Bukit Bego, Yogyakarta, akhirnya buka suara gitu bahwasanya bos PO GA Trans ini gitu. Oh, namanya GA Trans. GA Trans ini yang bus itu berplat AD1507 itu baru melewati rute yang menjadi lokasi kecelakaan. Nah, jadinya ternyata bus ini sebenarnya bukan rutenya yang biasa dilewatin, baru pertama kali rute lewat sini gitu. Jalan itu ke Bantul. Jalan Bego ini Bantul ya. Biasanya rutenya ke rutenya Solo. Ke Solo. Jadi Solo, dan ini kenapa kok
delalahnya gitu. Delalahnya lewat Kebetulan, Bantul ini. Nah, padahal setelah dicek ini busnya sehat, terus sertifikatnya lengkap, surat-surat lengkap, dan kondisi supir juga prima. Gitu. Dan berpengalaman, sudah 15 Sangat, tahun jadi sangat supir berpengalaman bus dan prima begitu. gitu. Tapi ya namanya Ya kecelakaan kita nggak tahu ya, iya, keadaannya musibah seperti apa. kita nggak pernah tahu. Nah. Kan ada pepatah yang namanya musibah tidak ada di kalender. Nah iya, Jadi turut berduka cita turut kepada berduka untuk 13 seluruh orang yang korban dan maupun yang luka-luka ya, meninggal dan luka-luka. Semoga diberikan barokah bahwasanya ini kecelakaan bukan kemauan semua orang gitu ya. Dan ini juga mengundang duka dari para netizen. Ini ada Ari Haryadi, innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga husnul khotimah ya. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita ada berita apa? Berita terpopuler ketiga. Case close. Oke, berita terpopuler ketiga. Tiga nih. Ada dari TNI ini. Judulnya adalah Jenderal Dudung copot ganti dia. Gimana tuh maksudnya Syed Muhammad ya ada kan? yang mau dicopot nih. Jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini mengeluarkan perintah tegas ditujukan kepada seluruh Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam. Memerintahkan untuk memecat komandan satuan yang mengabaikan kesejahteraan prajurit. Jadi Jenderal Dudung ini sangat concern ya sama kesejahteraan para prajurit-prajuritnya. Bahkan kalau ada Pangdam yang mereka abai dengan kesejahteraan para prajurit, dia tidak segan untuk memecat si Pangdamnya ini. Karena mengabaikan itu sama dengan indisipliner ya. Ya betul benar. Itu penting banget. Jenderal Dudung bilangnya begini, Sergi, copot ganti dia. Mau hebatnya, pintarnya kayak apa, kalau dia pelit menyengsarakan prajurit itu sudah lain cerita. Jadi istilahnya kayak menzolimi gitu lah. Lo pernah inget gak ada pepatah bayarlah keringat orang sebelum keringatnya itu kering. hilang atau kering. Tuh. Tapi pasti ini kabar baik ya buat para prajurit TNI, mungkin asik naik gaji atau mungkin bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya sih kayaknya. Atau gitu. mungkin pas lagi tugas kemana, apa sih namanya, uang dinas luar kotanya. Uang ongkos lah ya. Ongkos lah ya, ongkos capeknya. Dan menurut Jenderal Dudung, kesejahteraan prajurit itu harus selalu menjadi prioritas para Pangdam dan komandan satuan, yakni para komandan resor militer atau Danrem, komandan batalion atau Danyon, dan komandan distrik militer atau Dandim. Dan ini ditekankan kepada seluruh Panglima Komando Daerah Militer. Cek bagaimana rumahnya, pakainya dia. Karena pada dasarnya orang masuk tentara itu pasti bukan orang kaya, pasti orang tidak punya. Karena kan tentara kan ada, kalau pelatihannya ku sering-sering cerita ya sama teman-teman yang mungkin jadi TNI gitu, dilatih untuk bertahan hidup di alam bebas, survivalnya bagaimana, keprihatinannya bagaimana, luar biasa pokoknya. Jauh dari hedonisme pokoknya. Gitu. Terima kasih Pak Dudung. Ada ini nih Sobat Negeri komentar, ada dua nih ya, saya bacain dua. Gimana tuh? Dari Simorang Kireksik. Apa sih? Simorangki Erikson. Simorangki Erikson. Tidak ada spasinya namanya. Pak Kasat, iya. Itu dia. Mantap Pak Kasat, ditunggu ada lagi di rekeningnya. Aduh, enak banget tuh. Mahara Goeng 23. Demen nih sama personel tegas. Wah, iya kita juga demen yang ngeliatnya ya, gitu. Jadi nanti buat para prajurit TNI yang mungkin rekeningnya ada tambahan. Iya. Boleh kali di-spill. Tapi untuk TNI yang agak mulai korupsi atau nepotisme dan lainnya juga tekan nih dengan adanya statement Jenderal Dudung ya. Oke. Case close. Kita sudah mencapai puncak berita nomor 2. Ya. Oh, ini juga rame banget sih. Ini viral di mana-mana. Bahkan yang nggak tahu tentang siapa namanya Okis Tiana Dewi kalau itu ustadzah gitu, kaget juga loh, ini kapan dia, karena sensitif nih bahasanya soal aku dan kamu, cewek dan cowok, istri dan suami, apalagi nih perihal rumah tangga ya. Oke, headline-nya seperti ini. Okis Tiana Dewi dihujat karena ceramah KDRT. Gus Miftah, saya yakin Kenapa tuh? Kenapa tuh? Jadi gini, sebelumnya itu viral video potong-potongan video, 1 menit lah, 1 menit atau 2 menitan itu ceramah mengunggah bahwasanya KDR menutupin aib
para suami. Untuk istri yang ingin menutup aib para suami, apapun suami kelemahannya, bahkan sampai KDRT pun sampai ditampar istrinya ditampar oleh suami, harus ditutupin. Di depan khalayak umum, apalagi di depan mertua. Nah, ini komentarnya. Nah, aktivis-aktivis perempuan yang sangat-sangat lagi gencar-gencarnya nih, kita bilang social justice warrior ya, SJW soal Komnas HAM perempuan dan lain-lain. Ini kan lagi gencar-gencarnya bahwasanya ini KDRT harus dihilangkan, pemerkosaan harus ini tegas-tegas dan lain-lain. Tiba-tiba muncullah nih, ya kan ceramahnya Ibu Oki ini. Nah kemudian lah ini jadi polemik. Terus dihujat habis-habisan Oki Setiana Dewi di akun Instagramnya bahwasanya berarti dia melegalkan atau menyetujui adanya KDRT di rumah tangga dengan dalih-dalih untuk menutupi aib suami. Nah tapi kayaknya nggak setuju deh gitu. Saya juga nggak setuju. Nah, kalau digambar dong sih nggak apa-apa. Tapi kalau sakit tau digambar. Terus Gus Miftah bilangnya apa? Nah, Gus Miftah ini bilang bahwasanya saya yakin kalau si Oki Setiana Dewi ini juga seorang istri dan dia juga nggak setuju sama KDRT. Berarti gitu kan. Gus Miftah meyakini kalau si Oki Setiana Dewi ini juga tidak setuju dengan KDRT ya. Cuman pada saat di video, pada saat jadi ustazah itu, acting jadi ustazah itu. Nah, ya iya karena saya nggak tahu di pondok pesantren mana tiba-tiba jadi ustazah aja gitu kan. Nah terus kan dia bilang, kata Gus Miftah, mungkin salah pemilihan diksi dan salah pemilihan kata maupun contoh kasus tentang penutupan aib suami. Cara penyampaiannya juga. Cara penyampaiannya. Sama aja kayak kasusnya aku baca WA kamu terus gitu kamu tidak membentak tapi aku ngerasanya kamu ngebentak gitu kan. Kecuali voice note ya, ini kan baca gitu. Oke. Gitu ya. Ada komentar nggak? Banyak. Oh banyak. Yang ke ini demen nih, mana ya? Kedua, itu. Yang kedua, oke. Dari Markus Germanto, saya paham dengan analisa Gus Miftah yang berusaha meredam netizen. Iya, bener. Artinya, ini mungkin soal kapabilitas ya Gus. Oke Gus. Kedua, ada dari Abdul Qadir Illahud. Tidak ada yang keliru dalam ceramahnya Ibu Oki, yang ada hanya orang salah menilai. Nah, itulah tadi pentingnya yang namanya intonasi, tapi dari komentar itu kontradiksi juga ya. Iya. Yang satu menilai kapabilitas si Oki Setiana Dewi ini patut dipertanyakan ustazahnya, keilmuannya. Yang kedua ini setuju. Oke. Ya, oke. Nilai aja sendiri. Close. Dan berita terpopuler pertama ini untuk Sobat Negeriku yang ada di rumah. Ini puncak berita minggu ini. Masih dari seorang public figure nih, Sergei ya. Silakan dibacakan. Didampingi Anang Hermansyah, Ashanti mendatangi Polda Metro Jaya. Wow, ada apa? Ada apa? Lagi. Jadi kemarin itu Ashanti dan Anang Hermansyah mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan mantan rekan bisnisnya yang namanya adalah Martin Pratiwi. Jadi Martin Pratiwi ini dilaporkan oleh Ashanti di tahun lalu, sekitar 2019 kalau nggak salah ya. 2019 itu dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya Ashanti. Nah, dari ini keduanya memasuki gedung Direktorat Reserse di Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kedatangannya hari ini karena adanya panggilan dari kepolisian. Jadi kayak menindaklanjuti kasus yang pernah dilaporkan tahun Ashanti. Kemarin. Iya, di tahun lalu. Nah, terkait Martin Pratiwi atas dugaan pencemaran nama baik nama Ashanti, tapi Ashanti tidak menjelaskan nih secara gamblang kehadirannya itu untuk kasus apa. Tapi yang jelas ini menyangkut mantan rekan bisnisnya, kalau nggak salah bisnis skincare waktu itu. Nah, Martin itu ya? Iya, si Martin Pratiwi. Kemudian Ashanti hanya menyebutkan sudah ada tersangka atas kasus tersebut. Nah, siapa tuh? Tapi tidak dijelasin ya siapa aja tersangkanya. Gitu. Karena menurut saya penting banget ya sebagai seorang public figure, ada yang mencemarkan nama baik itu sangat. Nah itu sekarang banyak public figure atau pejabat politik dan pejabat-pejabat tinggi lah, kalau misalkan tidak setuju dengan opini orang lain tentang mereka, mereka menuju ke undang-undang jalur hukum ya, ke jalur hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Ya penting banget, kalau kayak kita ini ya untuk apa gitu. Yang tahu juga orang lain. Oke, ada komentar dari Sobat Negeriku dari Ilham Yatim. Bilangnya apa? Nih, namakan doa nih. Ilham Yatim. Ilham Yatim.
terlalu sadis orang yang merusak nama baiknya wajar dipolisikan. Oh iya sih. Sama kayak fitnah gitu ya nggak sih? Iya fitnah, persis. Karena fitnah sesungguhnya lebih kejam daripada. Oke, case close. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com dalam 1 pekan terakhir. Dari berita populer kelima ini, dari 5 berita ini, apa yang paling kamu favorit? Saya suka adalah Jenderal Dudung yang menaikkan kesejahteraan dari prajurit TNI. Semoga cepat cair ya. Ya, kalau saya Asnawi Mangku Alam tetap. Oh iya. Itu juga membanggakan juga. Ya, kalau saya kan mata duitan. Jadi pengen ada yang transferin aja bawahnya gitu ya. Oke, itulah tadi semua Sobat Negeriku, 5 berita terpopuler di jpnn.com dalam pekan ini. Saya Tika Biantoro dan saya Sergi Agasta. Sampai jumpa di pekan depan reaction minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jaga kesehatan di rumah. Oke, bye.